Selamat siang semuanya. Untuk rekan-rekan yang baru bertemu saya Kristo, ngajar juga di Fakultas Filsafat. Sama dengan minggu lalu dengan Pak Datu ya. Sama, jadi nanti ada Pak Simon juga yang dari Fakultas Filsafat. Kita bertiga, lalu juga Pak Krisma juga yang dampingi. Kawan-kawan, untuk hari ini kita masuk ke abad pertengahan namanya. Jadi setelah Yunani kuno, sejarah pemikiran itu dibagi paling mudah adalah pembagiannya empat periode ya. Yunani kuno mulai sebelum Masehi sampai Masehi tahun sekian, tahun 300-an. Lalu masuk ke namanya biasanya disebut masa patristik Bapa Gereja. Kenapa? Ya karena pemikiran intelektual banyak didominasi oleh gereja waktu itu gitu. Nanti saya jelaskan. Lalu abad pertengahan itu masuk di situ, lalu sejarah filsafat atau sejarah pemikiran modern yang saat ini sampai sejak abad 20 ke atas itu kontemporer. Jadi pemikir-pemikir yang sampai sekarang itu ya masuknya kontemporer. Patokannya sejak tahun abad 20 gitu. Nah, tema kita hari ini adalah pemikiran politik dari Agustinus dari Hippo, satu tokoh yang mengawali masa setelah Yunani kuno sebenarnya. Kenapa setelah Yunani kuno? Kita akan lihat. Namanya Agustinus dari Hippo karena dia seorang imam, seorang uskup Katolik yang tugasnya di Hippo, maka biasa terkenal Agustinus karena nama Agustinus banyak. Maka Agustinus ya untuk menunjukkan bahwa dia itu Agustinus yang dari Hippo ini loh gitu. Supaya enggak keliru gitu. Karena nama Agustinus bisa jadi kita ada Agustinus yang lain gitu. Nah, kenapa sebutannya dari Hippo ya? Karena dia uskup Hippo gitu, uskup keuskupan Hippo. Gitu. Buku yang utama kalau tema kita tahun ini di ekskul filsafat itu adalah politik. Kalau belajar Agustinus, maka pemikirannya yang tentang politik adalah ada di buku City of God, atau dalam bahasa aslinya dia nulis De Civitate Dei. Bukunya setebal ini sebenarnya. Ini hanya untuk menjelaskan City of God itu, dia tadi kayak setebal Harry Potter ya Pak. Iya gitu ya 1000 halaman sekian lah gitu. Ini bukan pemikiran Agustinus semuanya, artinya ini hanya satu bukunya dia saja, City of God itu aja. Dia ada yang terkenal dua buku utamanya, City of God, yang kedua adalah Confessiones, pengakuan-pengakuan dia. Itu ada sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalau mau cari di Canisius ada gitu. Tapi yang ini nampaknya saya cari belum ada, makanya pakainya kita versinya bahasa Inggris semua. Saya bagikan beberapa yang cuplikan aja yang akan kita bersama baca. Coba Anda baca, coba tafsirkan, itu sama-sama, itu beberapa kutipannya saja gitu. Oke, saya akan membagi dua pembahasan saya hari ini. Kita akan belajar dua pembahasan itu konteks zamannya, lalu kita baru masuk City of God. Karena kalau enggak nanti saya takutnya bingung gitu, kayak rekoleksi nanti jadinya gitu ya gitu. Maksudnya kayak rekoleksi apa? Karena dia banyak ngomong tentang Tuhan pemikirannya gitu. Kenapa kok banyak ngomong tentang Tuhan? Karena konteks zamannya begitu. Konteks zamannya lalu gimana Pak gitu ya, maka kita awali dengan konteks zaman, lalu baru City of God. Oke, saya agak melompat ke ada masa di mana Romawi ekspansi ke Yunani. Anda ada yang main game Age of Empire enggak sih? Ada yang suka game itu enggak? Age of Empire itu bangun-bangun kerajaan, terus dia ekspansi kemana? Kamu harus pilih dulu, kamu pakai Roma atau Civilization sekarang ya, itu. Jadi itu ingin menggambarkan, kan temanya tentang itu. Ingin menggambarkan Anda mau pakai negara apa? Dari negara itu menggambarkan zaman-zaman saat itu gitu. Nah, singkatnya Yunani itu hancur, kerajaan Yunani hancur, maka kemudian dimulailah namanya, makanya abad pertengahan mulainya begitu. Jadi kalau Anda cek peta dunia, ini peta kan gitu, kita ngomong sejarah dulu ya gitu. Kira-kira Yunani di mana? Yunani di mana? Di mana? Eropa, benar ya, pasti ya Eropa. Tapi sebelah mana Eropa? Semenanjung Tiberias. Ini Eropa di sini nih, ini dataran Eropa, ini Asia kita di sini, Indonesia di sini, ini Sanmar di sini, gak ketok lah ngono. Sanmar dek gini lah ngono. Di sini ini. Ini Eropa. Jadi Yunani di sini. Nih.
Sini. Kita lihat petanya begini. Ini Itali di sini. Nanti kenapa? Makanya Romawi, karena kehancuran Yunani karena Romawi yang kuno juga. Karena nanti ada Holy Roman Empire, itu yang baru, Romawi baru. Sejarah dunia, kalau Anda senang baca sejarah dunia, itu ada Romawi kuno, Romawi yang masih zaman gladiator itu loh, yang dengan lambangnya, kalau Anda nonton film Gladiator, itu Romawi kuno gitu, yang orang digelanggang masuk, itu ala Romawi kuno gitu. Kerajaan Yunani itu di daerah situ, ini saya zoom nih, di sini memang. Kenapa ini Pak gitu? Karena Anda harus tahu nih, di sini nih, Athens di sini, daerah sini nih. Ini kerajaan Yunani itu di sini. Kalau sekarang di daerah Turki dan lain sebagainya, iya memang itu. Jadi zamannya kalau Pak Datu kemarin cerita Socrates, Platon, nanti Aristoteles ya di sini nih. Orang-orang mereka itu di daerah pesisir begini nih sini. Nih. Itali di sini. Ini yang ekspansi nanti datang ke sini. Romawi itu datang ke sini. Kita akan ada hubungannya dengan itu nanti, karena nih datang ke sini. Ini sifatnya lebih berbeda, beberapa sifatnya. Ada yang pesisir, yang kalau yang di sini agak berbukit di Roma, tapi di Yunani enggak, Yunani lebih ke pantai pesisir begitu. Nanti ada perbedaan. Nah, ini mapnya Athena. Saya zoom terus ini di sini. Supaya kalau kita lihat jejaknya sampai sekarang itu kita bisa tahu, oh kira-kira yang dulu peradaban, kalau Anda nanti ke luar negeri sempat ke Yunani begitu ya, Anda lihat bangunan-bangunan zaman Yunani kuno itu mungkin masih ada ya, bisa cek itu. Nah, hancurnya itu dikarenakan ekspansi Romawi gitu. Romawi kuno juga gitu. Sekitar tahun 393 kota Romawi menjadi lebih maju. Jadi nih, karena tahu ada tokoh besar namanya Alexander Agung, Alexander the Great, tahu ya? Yang nggak tahu nanti buka ensiklopedia dunia lah, ngono lah gitu ya, supaya Anda cerita sejarahnya itu Alexander Agung. Ada filmnya juga, ekspansi muridnya Aristoteles gitu. Jadi dia belajar begitu, diajari salah satu muridnya Aristoteles juga. Nih petanya ini loh, kenapa nanti ada hubungannya. Ini kehancuran Yunani. Jadi kerajaan Yunani itu sebenarnya peninggalan dari ekspansinya Alexander the Great gitu ya. Ceritanya begitu, enggak usah terlalu lama ceritanya. Ini pokoknya ini sampai di sini, hampir sampai ke ini, sudah melewati di sini nih. Ini sampai ke sini nih. Melewati sini, Turki, Mongol di sini gitu. Lah, lalu kerajaan Romawi ada di seberangnya sini, nih. Terbagi nanti ada tetraki, dibagi karena Roma itu nanti sisar kan, ada sisar yang jadi sisar itu tidak satu ya, nanti ada yang merah, ada yang ungu, ada yang biru gitu, karena ya intrik kerajaan lah ya gitu. Tapi yang biasa kita kenal kan Romawi yang merah, simbolnya sisar yang pakai apa itu, kayak daun begitu dengan ini. Kerajaan Romawi walaupun sistem pemerintahannya adalah Romawi, tapi kebudayaan Yunani tetap mempengaruhi masyarakat itu. Karena ekspansi biasa gitu, mengekspansi ke Yunani, Romawi, kerajaan Romawi kuno sampai ke Yunani. Maka tapi saling mempengaruhi. Tapi Romawi merasa lebih unggul karena merasa lebih berbudaya daripada orang-orang Yunani. Padahal orang Yunani merasa kita ini juga kebudayaan unggul karena ada pemikir-pemikir macam Socrates dan prasokratik, ada banyak juga, Socrates, Platon, ada banyak. Kita ini orang-orang bijaksana gitu. Sama juga kalau Anda misalnya yang Kristen Katolik, Anda baca kitab suci kan, Paulus itu sampai ke Yunani juga gitu, ngajari para filsuf di sana gitu, ngajari filsuf di sana gitu, diketawain sama orang Yunani. Apa kamu cerita tentang kebangkitan badan, kita ini ndak ada setelah mati, ya sudah kita ke Hades sana gitu, ngapain cerita kebangkitan badan gitu. Bahasa Yunani tetap jadi salah satu bahasa internasional gitu. Walaupun ada beberapa filsuf Romawi, contohnya Cicero,
Para filsuf Yunani tetap dihargai dan dihormati. Nah, karena ekspansinya itu, gitu ya. Karena ekspansinya, Anda tahu cerita ini juga tidak dilepaskan dari nanti bagaimana agama Kristianitas itu bergerak gitu. Kristianitas juga bergerak hidup di dalam waktu zamannya Yesus juga. Yesus juga disalibkan waktu zamannya Romawi mengekspansi begitu katakanlah ke Yerusalem kan begitu. Nah sama juga, jadi situasinya saling berkelindan. Nah kalau Romawi sampai ke Yunani, maka praktis nanti Kristianitas juga ikut gandol di dalamnya. Sama seperti kalau waktu Belanda datang ke sini, para misionaris itu pasti ngikut beberapa. Agama menempel ketika pemimpin politis itu mengekspansi satu wilayah tertentu gitu ya. Maka itu tidak dielakkan nantinya kemudian, ini konteksnya makanya kenapa nanti bicara kota Allah, karena praktis pemikiran itu filsafat Yunani ketemu dengan Kristianitas itu, mau tidak mau gitu. Saya tunjukkan nanti garisnya begini. Jadi ini Sokrates, gurunya Plato. Plato punya Plato punya murid ini Aristoteles, tapi ternyata ada di sisi namanya Plotinos. Alirannya berbeda. Agustinus itu di sisi Plotinos di sini. Kita lihat itu. Agustinus ini. Lalu yang alirannya Aristoteles, Anda nanti kalau sudah masuk ke abad pertengahan harus juga belajar tentang ada tokoh-tokoh filsafat Islam juga, Ibnu Rus, Ibnu Sina. Itu filsuf-filsuf awal sebelum filsuf-filsuf yang Katolik ini, pemikir-pemikir yang Katolik ini di sini. Ada Thomas Aquinas yang minggu depan atau 2 minggu lagi kita belajar di sini. Garis pemikiran supaya dipahami. Nah, garis pemikiran ini sejalan, makanya saya menyampaikan sejalan dengan keadaan politis. Jadi garis pemikiran itu tidak bisa dilepaskan dari siapa yang berkuasa gitu ya. Kalau Romawi berkuasa, kenapa begitu Pak gitu? Ini sejarah singkatnya begini. Kalau Romawi itu 500 sampai 400 sebelum Masehi lahir filsafat Yunani kuno. Nah, Kristianitas awal itu mulai katakanlah tahun 0 sampai 3 Kristianitas awal. Sejak Yesus hadir ke bumi begitu dipercayai oleh orang-orang yang percaya, murid-muridnya, terus kemudian menganggap dia dipercaya sebagai Tuhan gitu ya. Terus diwartakan, ceritanya kan begitu. Cerita sejarah dunianya kan begitu. Baru Kristianitas juga mulai muncul. Nah, ternyata kemudian dalam sejarah itu saling berkelindan antara Yunani, antara Romawi, antara Kristianitas tidak bisa dipisahkan. Maka nanti gaya pemikiran politiknya juga akan siapa yang menguasai, dia yang mendominasi pemikiran itu. Siapa pemimpinnya, dia yang mendominasi pemikiran itu. Praktis, sejarah adalah sejarah para pemenang jadinya. Loser itu tidak bisa menulis sejarahnya. Itu yang kita terima kalau kita lihat sejarah dunia gitu. Belanda datang ke Indonesia itu karena kalau dari versi Belandanya, kalau dari versi Indonesia menjajah. Tapi dari versi Belandanya, orang-orang Belanda tidak merasa menjajah Indonesia, tapi mendidik orang Indonesia. Nah itu kan tinggal sejarah itu ditulis oleh siapa? Sejarah para pemenang. Itu saya beberapa tokoh menyampaikan begitu. Nah, lalu penindasan umat Kristiani tahun ini, kalau yang Kristen Katolik mesti tahu beberapa peristiwa ini. Tahun 313 itu penindasan umat Kristen sampai tahun itu. Jadi banyak martir-martir, terus dimasukno di gelanggang, dipakatno singa, dijadikan gladiator. Pokoknya diadu sama gladiator. Karena era-era Romawi biasa begitu gitu. Budak-budak itu biasa untuk pertunjukan para bangsawan kalau dimasukkan ke gelanggang begitu gitu. Nah, tapi ternyata lama-kelamaan Kristianitas yang menempel ke Romawi itu semakin kuat dan nanti akan sampai ke sampai ke Yunani gitu. Karena di tahun 313 edik dikenal namanya Edik Milan. Edik Milan itu adalah ketika Kaisar membolehkan orang-orang Kristen tidak lagi boleh ditangkap. Karena Kaisar sebelum perang dia merasa melihat ada gambar salib, terus kemudian dia perangnya menang. Gitu. Maka kemudian saat itu orang Kristen awal tidak lagi dikejar karena langsung dijadikan atau menjadi agama publik juga.
walaupun kaisarnya belum dibaptis itu. Maka ceritanya begitu. Jadi itu berpengaruh. Maka Theodosius menetapkan Kristiani sebagai agama resmi. Nah, ini yang nanti krusialnya adalah di sini, kota Tuhan itu di sini. Kota Tuhan itu ditulis Agustinus dalam kerangka ini, ternyata sudah jalan, Kristianitas jalan. Terus tahun 476 itu runtuhnya Roma yang kuno, Roman Empire. Bagi sebagian orang, sebagian besar menyalahkan karena runtuhnya Roma itu gara-gara wong Kristen gitu. Karena dewa-dewa mengutuk Roma sehingga makanya dia hancur karena Roma sudah memeluk agama Kristen. Ngono ceritanya jadinya itu. Jadi ceritanya ini cukup panjang dalam sejarah, konteksnya begitu. Lalu lanjutnya kan begini. Lalu ada Nabi Muhammad dan ini Khalifah Umar. Lalu gereja Barat itu nanti di sini kelanjutannya adalah suku Visigoth. Cukup panjang ini suku Visigoth yang melanjutkan Holy Roman Empire yang baru, Roma baru gitu. Nih, Holy Roman Empire of the German Nation. Karena nanti yang menang adalah suku Franka. Suku Franka itu kalau Anda lihat ada, kalau Anda tahu ada Charlemagne Karl yang Agung, Karl raja mahkota Raja Karl ini, yang itu jadi sekarang sampai ke Eropa Barat yang Roma baru. Maka pada titik ini saya mau sampaikan yang menjadi pusatnya adalah ini, Fall of the Roman Empire di tahun 476. Itu menjadi konteks besar bagaimana Civitate Dei, kota Allah ini akan banyak ngomong gitu. Karena intinya adalah bahwa nanti kita akan lihat kota Roma kok bisa sampai hancur runtuh. Itu tuduhan beratnya adalah gara-gara wong Kristen. Gara terkutuk dewa-dewa. Makanya Roma bisa hancur. Coba kalau nggak mengikuti Kristianitas, pasti masih jaya gitulah gitu. Agustinus nggak terima gitu. Kenapa dia tidak terima? Karena pemikiran saat itu namanya didominasi oleh pemikiran atau gambaran pemikiran umum saat itu didominasi oleh ini dua pakem ini dalam bahasa Latin. Ut credo intellegam, aku percaya supaya dapat mengetahui. Jadi terjemahannya begitu. Ut credo intellegam itu kamu percaya supaya kamu bisa tahu. Makanya kalau kamu tidak paham banyak hal, kamu kurang percaya soalnya. Maka kamu harus percaya supaya ditambahkan pengetahuanmu. Yang kedua adalah fides querent intellectum. Iman itu membutuhkan pengetahuan gitu. Maka pengetahuan kita harus diarahkan untuk mendapatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selalu ngono. Jadi kalau mencari ilmu itu dalam konteks abad pertengahan yang mendominasi adalah harus mencarinya, ilmu harus diarahkan untuk mencari kehendak Tuhan. Kalau antara pikiran dengan kehendak Tuhan ada yang berbeda, berarti yang salah adalah pikiranmu. Benar, itu benar. Kayaknya kemudian begitu gitu. Maka kalau tuduhan Roma itu jatuh karena Kristiani, salah bagi Agustinus. Enggak, kita akan lihat kok enggak gitu. Pikiranmu yang salah gitu. Maka perkembangan gagasan terkait dengan kondisi politik, gereja itu kemudian penguasa kebenaran. Itu nantinya begitu. Karena sudah semakin menguat ya. Sejak 313 sampai ke kejatuhan Roma itu cukup panjang ya, sekitar ya 100-an tahun gitu. Terus 60-an tahun itu. Maka sudah sangat menancapkan, gereja itu sudah sangat menancapkan dominasi pemikirannya gitu. Gagasan politik tidak banyak berkembang, misin variasi karena anti perbedaan. Karena gagasan politik di umumnya hanya untuk mengafirmasi kondisi politik praktis yang dijalankan gereja. Coba kita lihat ini yang di sini. Paus itu yang melantik seorang kaisar Holy Roman Empire yang baru itu ya sekarang Paus itu. Jadi ada masa di mana gereja sangat mesra dengan pemerintahan negara. Tadi ada temanmu yang datang ke sini, Pak,
Kenapa, apa kurangnya, kenapa kok tidak boleh pemerintahan gabung sama agama? Sudah pernah itu, sejarah panjang sejak tahun 300-an itu sudah diterapkan oleh gereja itu. Dan ternyata nanti kita akan lihat hasilnya gitu. Banyak juga perang juga gitu. Perang salib itu juga karena begitu gitu. Oke. Jadi konteks besarnya begitu gitu. Konteksnya bisa dipahami? Kalau bisa kita masuk gini supaya Anda paham. Jadi semua yang dipikirkan oleh pemikir saat itu pun juga termasuk Agustinus adalah bagaimana pikiran saya mengikuti pikiran Tuhan gitu. Jadi pikiran Tuhan ada di sini, pikiran manusia ada di sini, maka tugas pikiran manusia adalah mengikuti jalan supaya sampai ke pikirannya Tuhan gitu. Misalnya Anda terjadi apa-apa sesuatu pada Anda kecelakaan atau Anda mengalami musibah atau Anda mengalami apapun, selalu harus mencarinya dalam kerangka pikiran Tuhan. Harus selalu dalam kerangka pikiran Tuhan. Bisa dipahami ya, nuansanya kemudian begitu. Oke, kita akan lihat bagaimana gagasan politik Civitate Dei yang dituduhkan, yang tertulis di sini ditulis karena tuduhan bahwa orang Kristiani menyebabkan runtuhnya Roma. Runtuhnya Roma. Bukunya cukup besar, ada sampai 23 buku, sekian 1000 halaman. Tapi yang saya pilihkan, yang tersaji itu yang Anda nanti kita akan baca itu sekitar 7 halaman saya pilihkan. Kalau kita nanti Anda punya kesempatan baca, saya Pak sudah baca sampai selesai. Enggak, ada beberapa yang saya skip karena banyak kayak renungan ya, kutipan kitab suci, kadang ngutip dari, kalau yang Kristen Katolik tahu ada dari Mazmur kah, dari pokoknya kutipan perjanjian lama gitu. Aduh, sudah lewat aja gitu, enggak terlalu hobi juga mendengar yang rohani-rohani gitu ya gitu. Kalau untuk bacaan yang rohani-rohani ya kalau seneng ya boleh gitu. Bagian pertama, bagian 1 sampai 10 itu jadi ada 2 bagian besar. Buku 1 sampai 10 itu adalah menceritakan jatuhnya kota Roma sebagai suatu bencana dan pemaparan, membongkar pemahaman. Tapi 10 buku awal ini itu sebenarnya membongkar pemikiran, yang membongkar pemahaman makna kebaikan. Karena apa? Kebaikan bagi Romawi, bagi orang-orang yang tinggal di Romawi saat itu, kenapa bisa hancur? Karena bagi mereka kebahagiaan itu adalah kemakmuran kaisar gitu. Jadi kalau ditanya bonum commune, apa bonum comunenya yang ditolak oleh Agustinus? Yang ditolak adalah yang jadi pemikirannya orang Romawi. Apa? Baik itu, sejahtera itu kalau kaisarnya makmur. Kalau kaisarnya sampai fall down, jatuh, runtuh, itu nggak makmur berarti. Nah, Agustinus di 10 buku yang sangat tebal sampai 1 sampai 9 itu dia mengcounter itu semua, mengcounter ndak gitu. Salian salah. Jadi sejahtera itu, kebaikan itu bukan kalau kaisarnya menang-menang terus. Enggak. Lalu buku yang 11 sampai 23 menjelaskan asal, nah baru dia ngomong, lah lalu kalau enggak ke kesejahteraan kaisar apa lo? Baru konsepnya tentang kota Allah gitu. Perkembangan, asal-usul perkembangan tujuan dunia surgawi, kota-kota yang ada di dunia. Sejarah buku itu diawali dengan penciptaan, jadi kita akan di sini itu juga ngomong, nanti Anda bisa baca juga, tapi saya tidak berikan di situ, tentang bagaimana kota Allah itu sebenarnya dimulai sejak Adam dan Hawa. Terus dilanjutkan dari anaknya Kain dan Habel. Kain, Habel, Set, itu yang ini semuanya beragama Kristen atau enggak ya? Tapi walaupun saya enggak ya, oke. Tapi ini karena orang Kristiani karena ya gitu, karena saya harus tunjukkan itu nanti. Nah, ini yang saya tegaskan. Agustinus menulis buku ini refleksi atas kejatuhan kejatuhan Roma tahun 410 Masehi. Roma jatuh tadi tahun 476. Gitu ya. Jadi total jatuhnya itu sekitar, tapi sudah mulai goyang itu sudah sekitar tahun 400-an awal. Romawi itu sudah mulai kehilangan. Sebenarnya karena banyak masalah. Kalau Anda cek ya kenapa Roma jatuh. Makanya kemudian
Disebut sering menyebut abad pertengahan itu abad kegelapan juga karena apa? Dulu menunjukkan orang-orang dulu mengatakan Roma itu cahaya dunia. Kalau Roma itu jatuh maka gelap. Wong sampai pepatah di Indonesia itu banyak jalan menuju Roma kok. Ada pernah dengar pepatah banyak jalan menuju Roma? Ingin menunjukkan bahwa Roma itu cita-cita kita semua sebenarnya. Roma itu terang yang di sana kita mengarahkan cita-cita kita gitu. Nah, kelemahan Roma dijadikan alasan menyalahkan kekristenan sebagai penyebab malapetaka gitu. Dewa-dewa mereka mengutuk orang-orang Roma karena pengaruh kekristenan yang sangat kuat. Wah, kalian nih orang Kristen, kalian yang buat nih Roma jatuh. Ini karena kaisar itu loh memperbolehkan agama Kristen, orang-orang Kristen untuk jadi agama resmi. Sudah benar dulu harusnya kita percaya dewa-dewa. Karena ketika masuk ke Yunani kan bergabung terjadi inkulturasi tentang budaya. Ya percaya Zeus. Kalau ada apa marah, kalau ada sesuatu ya berarti Zeus marah gitu. Ada badai, dewa kita tidak seneng dan lain sebagainya. Kok datang Kristianitas mengatakan bahwa harus Yesus, percayanya pada Yesus dengan Trinitas gitu. Dengan Allah yang satu, itu monoteisme. Itu begitu. Tuduhan itu yang menjadi sanggahan. Yuk kita mulai, nanti kita lihat baca ini. Bukan sebuah kajian politik sosial sebenarnya buku ini, tapi sifatnya lagi-lagi adalah gaya berpikirnya atau gaya berfilsafat di abad pertengahan adalah credo ut intellegam. Maka cara semuanya argumentasi berpikir ditujukan untuk menjelaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke. Maka sebenarnya bukan serta-merta pertama-tama Agustinus memikirkan City of God itu untuk ini, aku punya teori politik yang bagus nih gitu. Enggak. Tapi pertama-tama untuk menolak tuduhan itu. Sebuah karya yang memang ditujukan untuk mempengaruhi orang, namanya apologet gitu. Apologet itu kayak seni untuk membela iman gitu loh, menjelaskan, oh Tuhanmu ngono ya. Oh garakno sing Tuhanmu sing garakno kita sengsara ya gitu. Enggak lah gitu. Tuhanmu yang buat kita sengsara, Roma jatuh ya gitu. Enggak, itu dia. Argumen utama kebahagiaan sejati, coba kita buka, ada buku 10, cek. Buku 10 yang saya kopikan di situ adalah argumen utamanya adalah kebahagiaan sejati yang dicari oleh setiap manusia. Itu jadi setiap manusia di buku 10 coba Anda baca. Buku 10.1 karena tiap buku itu ada beberapa pasalnya gitu. It is decided opinion of all who use their brains that all men deserve to be happy gitu. But who are happy and how they become so? These are questions about which the weakness of human understanding stir endless and angry controversies. Its philosophy have lost their less and angry strength and expanded their leisure. Jadi memang diawali dengan pertanyaan. Ini buku awal bagian dari kedua buku besarnya itu yang baru mulai ngomong Civitate Dei gitu. Jadi dia membukanya dengan semua orang mencari kebahagiaan, betul? Ini tolong diuji juga. Semua orang cari kebahagiaan ya atau enggak? Dalam hidupnya semua orang desire to be happy. Atau ada yang enggak, Pak, saya dalam hidup ini enggak cari kebahagiaan, Pak, gitu. Tinggal masalahnya yang membedakan adalah isi kebahagiaannya apa. Ya atau enggak? Ya atau enggak? Ya kan? Bahagia menurutmu karena nanti ada hubungannya. Bahagia menurut kamu cari kebahagiaan dulu enggak atau enggak? Iya atau tidak? Iya. Ya, tapi menurutmu kemudian apa yang paling membahagiakan dalam hidupmu? Kamu merasa bahwa ya cita-cita saya tercapai kah, atau saya jadi orang kaya kah, atau apa? Isi kebahagiaanmu ke depan? Kebahagiaan itu dimana rasa bahwa kita telah mencapai sesuatu. Kamu mencapai sesuatu. Iya. Menurutmu kamu mendapatkan kebahagiaan itu kalau kamu
mendapat apa? Eh, Kamu secara personal nih. Aku mendapatkan posisi di mana untuk mendapatkan sesuatu yang aku inginkan itu tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah. Jadi ya aku masih dapat merasakan perjuangan untuk mendapatkan barang itu, tetapi juga dapat merasakan achievement setelah mendapatkan itu, dan nggak kayak terlalu bosan, karena kalau misalnya kalau terlalu kaya kita cuma tinggal beli ini, nanti kan bakal cepat bosan sama barangnya karena oh, kok udah punya beli ya, kok gini terus ya. Nah kalau ada sedikit perjuangan kan bakal lebih kerasa kalau akhirnya bisa beli ini setelah berbagai lama bisa, kan itu rasanya lebih bahagia gitu. Oke. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan Tidak terlalu mudah. ketika kamu berjuang untuknya, Iya, tapi mengalami itu perjuangan untuknya. yang pas, jadi nggak terlalu mudah atau nggak terlalu susah perjuangannya. Oke. Cita-citanya. Oke. Menurutmu kamu ingin bahagia nggak? Coba saya tanya. Pengen apa sih tujuan hidupmu? Coba Ki. Menurut saya lebih ke membahagiakan sesama yang ada di sekitar saya. Membahagiakan sesama yang ada di sekitar. Iya. Itu tujuan hidupmu sejauh ini, kamu di usiamu sekarang ini ya. Iya. Iya. Kamu akan mendapatkan, kenapa kamu pilih itu? Ya apa ya? Saya mementingkan adanya tindakan atau sikap yang prososial. Jadi apa ya? Dengan saya melihat sesama di sekitar saya ini bahagia, saya juga mengalami kebahagiaan. Oke. Dan kamu itu bahagia ketika membuat orang di sekitarmu merasa kamu berarti, itu kamu mendapat kebahagiaan di situ. Iya, ada kebahagiaan tersendiri. Oke. Iya, namamu siapa? Apa tujuan hidupmu apa sih? Coba. Untuk tujuan saya sendiri yaitu dapat berguna bagi orang lain dan diri saya sendiri. Berguna bagi orang lain dan dirimu sendiri. Karena jika kita berguna bagi orang lain, saya merasa berguna juga untuk diri saya sendiri. Oke, kalau Anda berguna bagi orang lain, kamu akan merasa bahwa itu kamu sudah berguna bagi dirimu sendiri. Dan itu yang kamu kejar, kamu inginkan, kamu ingin raih kan? Iya, Iya. Dan itu bahagia atau enggak? menurut saya bahagia. Bahagia. Kalau kita mau tanya satu persatu, semua goalnya mengarah pada kebahagiaan. Ya atau enggak? Kita rangkum aja. Makanya tinggal isinya adalah isi kebahagiaan masing-masing beda. Benar atau enggak? Benar ya. Mungkin bagi satu orang kebahagiaannya adalah jadi terkenal. Mungkin bagi dia jadi kebahagiaannya adalah ingin berguna bagi orang lain, atau jamah juga berguna, atau dia mencapai sesuatu yang dia inginkan dari hasil perjuangannya yang di waktu yang pas, dan memang perjuangannya memang it worth it lah ya, saya bisa dapatkan itu. Kalau kita gabungkan kan itu kebahagiaan atau enggak? Setuju semuanya? Dan tinggal masalahnya adalah bagaimana apa yang dipahami ini, yang mana seperti apa yang kelemahan manusia, weakness of human understanding, still endless and angry controversy, yang bagi orang masing-masing sering menjadi perdebatan. Kelemahan kita adalah mana yang paling bahagia gitu kan, gitu isinya apa gitu kan. Kemudian bagi Agustinus kan gitu, kita sering berdebat karena kelemahan kita. Oh, menurutku dengan banyak uang itu bahagia bagi beberapa orang. Oh, ada beberapa orang yang aku nggak kaya nggak apa-apa, yang penting punya banyak teman. Iya atau enggak? Terus ada yang bilang lagi, ini aja dua orang ini sudah berdebat nih gitu. Ada yang bilang lagi, bahagia itu kalau kita bisa jalan-jalan, kita nggak ngapa-ngapain tapi kita happy aja tiap hari. Ya wis, bahagia gitu. Benar ya? Ini kayak kita dalam politik itu, presiden atau pemerintah sering mengatakan indeks Gini rasio. Negara dikatakan negara berhasil kalau Gini rasionya itu bagus. Tapi kemudian banyak orang tidak setuju. Gini rasio itu kan ukuran materi. Kayak orang Romawi ini bilangnya kesejahteraan Caesar gitu. Di negara lain kemudian pakai ukurannya adalah indeks kebahagiaan.
seberapa orang di situ di kelompok di kota itu bahagia, bener atau enggak? Anda pernah ngikuti itu atau enggak gitu? Jadi diukur dari apa gitu? Oh, ada tingkat negara yang tingkat gini rasionya enggak terlalu tinggi tapi indeks kebahagiaannya tinggi. Kok bisa? Iya, kemana-mana dia enggak terlalu khawatir. Sepeda motor digeletakno ya enggak hilang, mau kemana-mana jalan itu enggak takut ditabrak orang karena trotoarnya bagus gitu. Jalan di jalanan itu enggak panas karena udaranya sehat. Itu dua hal yang berbeda dibandingkan dengan kalau misalnya tingkat penghasilannya tinggi gitu. Nah, itu kan dua hal yang berbeda, oke? Nah, kelemahan bagi Agustinus itu berpikirannya menurut dia di sejauh ini itu kalau Anda baca terus itu bagi dia harusnya kebahagiaan itu diarahkan kepada kebahagiaan yang ultimate. Nah, ngono kemudian. Anda sering berdebat mana yang paling membahagiakan itu karena kebahagiaan Anda masih berkutat pada diri Anda dan kepentingan Anda. Cek aja yang di bawah itu. The reader may remember what we said in the 8th book while making a selection of the philosopher with whom we will discuss the question regarding future life of happiness. Whether we can reach it by paying divine honors to the one true God, creator of all gods, or by worshiping many gods gitu, atau dengan melakukan penyembahan kepada banyak dewa, and he will not expect us to repeat here the same argument. Jadi yang sering orang salah pahami adalah yang kita cari adalah kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu tidak ada di mana-mana, tidak ada di luar kota yang didirikan oleh Kristus. Itu di CD prolog di sini gitu. Saya tidak masukkan, ada di prolog itu. Yaitu apa? Nanti ketika Tuhan Allah itu menciptakan awal Adam dan Hawa gitu. Itu bayangan Agustinus ya. Itu situasi yang ideal itu begitu gitu. Jadi argumen utama sebenarnya itu gitu. Kebahagiaan kalau kita harus sepakat bahwa misalnya kita nanti akan terapkan, kita harus sepakat warga Surabaya ini ingin kebahagiaan atau enggak gitu. Sepakat ya semuanya ingin sepakat ya. Tapi bagaimana kemudian diatur menurut Agustinus, diaturnya adalah harus semuanya sejalan dengan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Kita lihat gitu. Lalu lawannya adalah City of God dan kota Tuhan, ada kota Tuhan, ada kota dunia. Jadi City of God and earthly city itu. Jadi kota dunia. Kota ya, kalau kota Tuhan diatur berdasarkan cinta kepada Tuhan. Kota dunia sendiri diatur berdasarkan cinta akan diri. Ada nanti kita lihat kutipannya gitu. Nah, kenapa kota Allah? Baca di buku 11 ada. Saya minta untuk dilihat buku 11 yang 1. The city of God we speak in it is the same with testimony born the scripture. Jadi kota Allah itu sebenarnya kenapa sih dinamakan kota Allah? Ya karena lagi-lagi patokannya ini adalah filsuf Kristen, filsuf agama yang tujuan filsafatnya digunakan untuk menguatkan pikiran agamanya. Betul, karena dia sedang dalam tuduhan dia penyebab kehancuran Roma. Maka dia pakai itu dilanjutannya di dalam ini kutipannya ini. Kutipan glorious thing are spoken of thee, O city of God. Itu diambil dari Mazmur 87 ayat 3. Bagi yang Kristen Katolik Anda lihat hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau ya kota Allah gitu. Ngambilnya sebenarnya metafor dari situ. Jadi bagi Agustinus ya kita harus arahkan lagi, kita harus balik ke kota Allah yang memang didirikan oleh Tuhan. Di sana terdapat kemuliaan dan lain sebagainya seperti yang tertuliskan dalam kitab suci gitu. Semuanya harus dipatokkan dulu, dilihat dari kitab sucinya ngomong apa dulu gitu.
Seseorang termasuk dalam kota Tuhan jika Tuhan jika dan hanya jika dia mengerahkan cintanya kepada Tuhan, bahkan dengan mengorbankan cinta diri, dan dia termasuk dalam kota dunia atau kota iblis jika dan hanya jika dia menunda cintanya kepada Tuhan untuk dirinya sendiri dengan bangga menjadikan dirinya sendiri kebahagiaan terbang. 14:28 yang paling belakang. Atau ada toh? Coba cek itu. Accordingly, sudah ada nemu. Dari baca situ ada yang coba dilihat. Accordingly, judulnya, judul sub bukunya, pasalnya of the nature of the two city, the earthly and the heavenly. 455 ya. Coba cek nih. Accordingly, two city have been formed by two love. Dibentuk berdasarkan dua bentuk cinta yang berbeda. The earthly, kota yang dunia, by the love of self, cinta akan diri. Jadi orang-orang yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang cinta diri. Even the contempt of God. The heavenly, by love of God, even the contempt of self. The former in the word glories in himself, the latter of in the Lord. For the one who seeks glory of man, but the greatest glory of the honor is God. Jadi itu lanjutan itu. Jadi satu kota dunia itu diatur, orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang hidup berdasarkan cinta akan diri. Jadi yang membedakan adalah apa kemudian yang membedakan pengaturan dari kota Allah dan kota Tuhan, yaitu tentang kemana cintanya diarahkan. Kalau orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang mengarahkan cintanya untuk self, kepentingannya diri sendiri, misalnya ternyata kelas kita ini dipenuhi oleh orang-orang yang ingin pokoknya selamatnya sendiri gitu. Ingin sejahtera dirinya sendiri, nggak ada bonum komune, pokoknya yang baik ya saya, bonum yang bonum ya untuk saya sendiri, kebaikan hanya untuk saya dan keluarga saya gitu, yaitu self, untuk diri sendiri. Tapi kalau cintanya diarahkan untuk cinta Tuhan, itu berarti orang-orang yang masuk ke bagian dari kota Allah. Sampai sini dulu, yuk. Bagaimana kita tahu kalau pemikiran Agustinus ini emang benar-benar diarahkan untuk agar semakin mendekati pemikiran Tuhan? Gimana kalau di saat kan sesuai konteksnya tadi, saat dia bikin timbul pemikiran ini karena dia merasa ketidakpuasan dengan pemikiran ini, dan dia membuat pemikiran ini karena demi kepuasannya sendiri, karena demi kepuasan pemikirannya sendiri. Dan ya kurang lebih gitulah. Kenapa kok gimana kita bisa tahu kalau pemikirannya ini benar-benar diarahkan ke pemikiran Tuhan? Oke, makasih. Gaya yang sering dipakai oleh para filsuf di abad pertengahan adalah kitab sucinya baca apa dulu. Kitab suci ini ya, Holy Bible itu baca tulis apa dulu itu. Karena itu sumber iman yang pertama dulu gitu. Jadi di kitab suci ditulis apa sih gitu. Oh, di kitab suci itu dikisahkan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ya. Itu diceritakan tentang begini, tentang Allah menciptakan dunia, terus perjalanan bangsa Israel dan lain sebagainya. Jadi gayanya intinya adalah kitab sucinya tulis apa dulu. Dari situ kemudian pikiran manusia harus bisa dipahami untuk ini, untuk menjawabi hal yang ada sedang terjadi gitu. Maka itu bagaimana kita bisa tahu Agustinus itu memang benar mengarahkan pikirannya kepada pikiran Tuhan? Maka dia selalu menambahkan di sini, kalau Anda baca buku detail ini, kutipan kitab suci. Kutipan kitab suci. Dari Amsal, dari Mazmur. Kok sampai namanya kota Allah sampai ambilnya dari Mazmur, coba. Mek gini tok, hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau ya kota Allah. Gitu.
Jadi bagaimana mendeteksinya? Kitab sucinya ngomong apa dulu, lalu dari kitab suci ini kira-kira Tuhan ngomong apa untuk hidup saya. Itu gayanya begitu, gaya abad pertengahan begitu. Jadi jangan tanya dulu pikiranmu apa, baru kitab sucinya nengok ono dasarnya gak ya gitu. Nggak gitu caranya. Cara berpikirnya adalah kitab sucinya ngomong apa, terus dia dari kutipan ini Tuhan ngomong apa ya untuk hidup saya ya. Gitu. Coba ada pertanyaan lagi? Tunggu biar dilanjutkan dulu. Kalau begitu dan justru bisa kan kalau bisakah kalau kitab suci itu sendiri malah justru jadi penghambat pemikirannya, soalnya karena kayak pemikirannya terlalu terpaku sama yang ada di kitab suci itu. Oke. Nah, itu maka gaya abad pertengahan, kalau Anda merasa bahwa jangan-jangan kitab suci itu menghambat gitu. Abad pertengahan itu diwarnai dengan begitu. Credo ut intellectum. Bukan intelek dulu yang diutamakan, tapi Anda beriman dulu. Pikiran itu diarahkan, semua upaya pikiran ini diarahkan untuk mengarah supaya orang semakin beriman. Jadi tidak ada keberatan bahwa Anda akan minim sekali gugatan bahwa ini kitab suci ini menghambat pikiran saya, Pak. Enggak gitu. Nanti itu kalau begitu itu nanti akan Anda dapati di modern. Dan karena gak percaya modern itu sampai kontemporer itu begitu. Jadi itu salah satu kritik, betul, itu salah satu kritik terhadap abad pertengahan. Kenapa abad pertengahan lalu lewat, Pak, banyak dikritik, Pak, berakhir masanya ya karena orang dengan otonomi akal budi merasa saya bisa berpikir melampaui yang di kitab suci kok. Itu nanti kritik untuk abad pertengahan. Tapi ini nuansa di mana bahwa orang hidup dengan seturut dengan apa yang menjadi ini. Pikiran saya tidak boleh melampaui apa yang sudah Tuhan maui dalam kitab suci itu. Fides quaerent intellectum, memang kamu harus pinter, tapi tak boleh melampaui pikirannya Tuhan. Melampaui itu dalam arti yang di sini yang tertulis di kitab suci ya, ya gitu. Gitu jadinya. Sangat kuat, betul. Sangat kuat. Itu. Apakah sekarang cerminan cerminan yang kayak begitu enggak ada? Ada gitu. Cek aja di Instagram atau di medsos kita banyak orang dengan komen itu pasti Anda akan mendapati banyak komen-komen yang itu sudah tertulis dalam kitab bla 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 bla, ngono. Saya enggak sebut kitabnya karena takut penistaan agama juga nanti gitu kan gitu. Yo, silakan. Gitu ya, tapi terjawab ya gitu. Saya mau tanya, ya, jadi sebenarnya pertanyaan saya ini udah dijawab soalnya udah disampaikan secara nggak langsung sama Koko tadi. Nah, cuman saya timbul pertanyaan lagi, Pak. Boleh, menarik Nah, malah. Bapak kan bilang patokan waktu itu kan ilmu yang tertinggi itu kan ilmu yang pokoknya dari Tuhan lah. Ya, semua yang mengarah pada saya kehendak timbul Tuhan. pertanyaan, kenapa kok Tuhan? Kenapa orang-orang kok pada tahu ilmu yang paling tertinggi itu dari Tuhan? Itu dari mana Pak tahunya? Kok mereka bisa secara tidak langsung, oh ini ada Alkitab, berarti ilmu di sini itu paling benar, paling akurat. Kenapa, Pak? Gini ya. Ini sekritisnya saya tidak tahu. Apakah itu memang itu kita perlu baca juga. Kamu perlu baca. Saya sudah baca. Sejak kapan manusia mengenal Tuhan? Sejak kapan sih? Pemikiran, ide tentang Tuhan ada di kepala manusia. Cek aja dalam sejarah dunia. Orang Yunani sekritis-kritisnya, sepinter-pinternya orang Yunani ini, para filsuf masih percaya pada mitologi Yunani dewa-dewi. No. Artinya masih percaya bahwa ada kekuatan di luar dirinya yang melampaui dirinya itu loh. Sepinter-pinternya mereka ya gitu. Maka kemudian sejak kapan Pak itu perlu kamu telusuri kapan sih
dalam sejarah dunia ini, orang dalam sejarah pemikiran yang tercatat, orang sudah mulai kenal tentang Tuhan. Ide tentang Tuhan ada di kepala manusia. Peradaban mana yang pertama-tama itu memunculkan? Karena kita peradaban Yunani itu sudah sebelum Masehi, 700-an sebelum Masehi itu, bayangkan. Orang Yunani sudah mikir tentang arge gitu, tentang apa yang ultimate di dalam dunia ini gitu. Itu perlu memang. Pertanyaan itu kamu perlu jawabi dengan, kenapa Pak kok semua diarahkan ke Tuhan Pak? Menguat aja di abad pertengahan, tapi bahwa kapan, pertanyaannya harusnya yang tepat adalah sejak kapan orang kenal Tuhan. Di abad pertengahan itu hanya menguatkan salah satu agama saja, yaitu adalah Kristianitas, orang-orang pengikut Kristus yang kebetulan dapat posisi kuat setelah Edik Milan gitu. Jadi agama resmi di Kekaisaran Romawi gitu. Maka kepentingan orang agama, lebih-lebih saya bisa pahami kenapa Pak kemudian orang Kristen kok cek ngeyelmen semuanya diarahkan pada Tuhan. Loh, itu perintah Tuhan yang diyakininya, bahwa lanjutkan misi ini, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ajari mereka, wartakan saya, kan gitu. Kan gitu. Itu hanya kopas yang di dalam sejarah pemikiran Barat itu adalah yang membentuk adalah Kristianitas itu. Tapi sejak kapan orang percaya pada kekuatan yang transenden? Di Indonesia sebelum agama masuk sudah percaya pada animisme, dinamisme, ada kekuatan di dalam benda-benda. Iya, betul itu. Kenapa kemudian? Itu kan sama aja kayak kamu juga bertanya, Pak kenapa kok kudu harus kita kalau mau meminta sesuatu berdoa kepada orang-orang yang dulu misalnya ya, yang animisme harus ke pohon, semedi di bawah pohon atau di sungai tertentu atau di gua tertentu. Diarahkan, jadi pikirannya itu diarahkan kapan mulai manusia mulai mengenal Tuhan. Itu yang menarik, betul. Menurut saya kamu harus dalami sejarah kapan sih manusia itu kenal sama Tuhan, atau ide tentang Tuhan ada di kepala manusia sehingga dia upayakan itu dalam bentuk politis di Agustinus ini. Betul, Karen Armstrong itu. Sejarah Tuhan Karen Armstrong itu. Ada buku itu bagus. Kota Allah, pembedaannya dua kota tersebut lebih bersifat eskatologis. Sebenarnya eskatologis itu apa? Setelah mati itu. Eskaton, logon. Jadi ilmu tentang sesudah mati ngapain gitu loh. Surga neraka itu eskatologis sebenarnya. Jadi sebenarnya ini adalah pembagian, bukan pembagian yang di dunia ini. Tapi Agustinus menulisnya dalam kerangka eskatologis. Kedua itu sama-sama ada dalam kelompok. Jadi ada orang yang masuk kota Allah, kota Tuhan itu sama aja. Kita di Indonesia jangan-jangan ada dua orang itu juga gitu. Sama aja. Jadi tidak bisa disamakan perdebatannya nantinya gitu. Yang sama-sama ada di sekulum. Sekulum itu realitas yang kita sekarang. Makanya saya tadi kan ngomong, apakah Anda ada orang yang mikir tentang diarahkan pada semua diarahkan pada tentang Tuhan? Ada, hari-hari ini ada, hidupnya pokoknya apapun untuk Tuhan gitu. Kamu kurang berdoa lah, dikit-dikit apa, kamu kurang ibadah lah, amal jariahmu kurang akeh lah, atau apa kurang misa lah, kurang sembahyang macam-macam. Lalu saya mencoba ini terakhir untuk saya mencari beberapa komentator yang apa ya, yang secara lugas bisa membedakan gitu loh. Kota Allah dengan kota Tuhan ya gitu. Jadi pengaturan politisnya seperti apa? Jadi kelihatan ya, menurut Agustinus dalam kota itu selalu ada dua kelompok. Ada kelompok orang yang percaya pada Tuhan atau mengarahkan cintanya pada Tuhan, ada yang mengarahkan pada kepentingannya sendiri gitu. Yang diharapkan Agustinus tentu kota Allah gitu. Orang-orang yang selalu mengarahkan pikirannya pada Tuhan. Coba asal usul nih kita lihat singkat saja karena waktunya habis. Asal usulnya kota Allah dari Allah, mencintai Allah sudah muncul dalam diri Adam, tetapi secara aktual dalam diri Kain dan Habel. Israel dan orang-orang Yahudi, bukan Tahudi, Yahudi. Lalu yang kalau sebalikannya kota dunia itu setan mencintai diri sendiri gitu.
Ada, percaya dari zaman-zaman itu devil atau iblis itu ada gitu. Wong dalam kayak di kitab suci lo, setan kamu siapa? Aku setan, kamu mau kemana? Setan, kamu pergi ke babi-babi. Ya iblis itu masih percaya pada, ya mungkin sekarang orang bilang, beberapa orang bilang Lucifer itu Pak, iya masih percaya begitu. Yang mencintai diri sendiri itu bisa Pak? Ya self love himself, ego saya gak peduli, pokoknya saya maunya mencari keinginan kesenangan saya gitu. Tadi dia merasa kayak contohnya dia gitu, tapi dia bagus, dia kan inginnya kebahagiaan adalah untuk orang lain, dengan orang lain bahagia aku juga bahagia, merasa berguna. Akan ada orang yang bodoh amat sama orang lain Pak, mau yang penting hidup saya tenang, saya bisa nge-game Pak, saya sekolah tenang-tenang aja, mau orang miskin ya enggak apa-apa Pak gitu. Lalu kodratnya adalah menyembah dan mencintai satu Allah, hidup berdasarkan hukum Allah, hidup oleh iman, adil, kebaikan bersama. Ini bonum komuni ada di sini, di kota Allah ini, bait Allah, kurban yang sejati secara fisik, ini ekaristi kalau Katolik. Lalu ini yang di sini terikat oleh dunia, hal-hal yang duniawi, yang materi sifatnya, terpisah dari Allah oleh karena kehendak bebas warganya gitu. Berhasrat untuk menguasai dunia, bersatu dalam arti ini, makanya kritik terhadap Romawi, orang-orang Romawi itu, ya, kalian itu yang berhasrat menguasai dunia gitu, bukan karena Tuhan dalam Kristianitas yang kamu salahkan kalau kotamu hancur, kamu justru hancur itu karena kamu cinta dunia gitu. Kehancuranmu itu karena kamu cinta dunia gitu. Menyembah Allah yang salah gitu, katanya Agustinus itu begitu. Ada malaikat baik, komunitas para kudus, jadi orang-orang ini manusia dipilih, manusia yang dipilih dari, jadi siapa komposisi warganya itu ada dalam kitab suci ini. Makanya saya katakan yang paling utama harus dilihat kitab sucinya dulu. Nih, Agustinus menyampaikan buku panjang yang 1 sampai 10 itu, di sini cerita tentang, lihat itu ada orang namanya Habel, Set, Abraham, bapak bangsa, para nabi, Bunda Maria, tuh Kristus sebagai raja, orang-orang yang terbuka menjadi milik Kristus itu orang-orang yang hidup berdasarkan cinta Allah. Itu mereka itu penghuni kota Allah itu. Ini orang-orang yang begini nih, yang penghuni kota Allah gitu. Atau siapapun yang ditentukan dipilih oleh rahmat Allah. Means Agustinus orang Katolik dalam arti semua yang dibaptis adalah sudah dikehendaki oleh Allah untuk menjadi penghuni kerajaan Allah, menghuni kota Allah. Maka sebenarnya ingin ngomong bahwa predestinasi itu apa? Sudah ditakdirkan. Jadi baptis itu bukan kecelakaan atau dipaksa orang tua, tapi Anda memang benar-benar manusia yang dipilih Allah. No. Kalau yang kota dunia, malaikat yang dalam hari ini berlawanan, ada malaikat buruk, setan sebagai pemimpin, manusia yang secara bebas memilih dosa. Menikmati dunia gitu. Nah ya, gambarannya kontras ya begitu ya. Perkembangannya bagaimana? Perkembangan kota Allah itu ada Habel, Set, Enos, Abraham, Ishak, Yakub. Kalau Anda yang Kristen baca kitab suci itu Allah siapa? Anda ini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ya. Zaman para raja ada Saul, Daud, terus siapa itu anaknya? Salomo satu lagi. Gambaran perjalanan sejarah Israel dengan relasinya dengan Tuhan itu juga. Bangsa yang terpilih karena ada janji keselamatan dari Allah. Sejarah Israel yang memilih secara bebas melawan Allah. Di tengah perjalanan keluar dari tanah Mesir, diselamatkan oleh Musa, mereka buat ini anak lembu emas untuk disembah. Nah, itu. Dan juga mau buat tower besar, menara Babel, betul. Karena kesombongannya gitu. Nah, itu gambarannya begitu. Jadi selalu dalam satu kesatuan. Bentuk pemerintahannya dia tidak menyebut satu. Ini yang perlu harus dipikirkan atau harus dikritisi. Biasanya orang menyebut, oh ini kota Allah itu Vatikan ya? Enggak, bukan. Itu salah tafsir menurut saya. Dia Agustinus tidak nyebut satu pun kota administrasi tertentu, misalnya Indonesia gitu, enggak gitu ya. Akhirnya apa? Akhir dari kota Allah adalah ini. Keadaan final hidup kekal, kebahagiaan surgawi, itu yang makanya saya katakan ini eskatologis. Damai, tenang, kebahagiaan, kebenaran temporal,
Lalu kalau yang di sini penderitaan kekal dan lain sebagainya. Maka yang sering ini perdebatannya, tanggapan kritis terakhir ya, tafsir atas identifikasi kota Allah dalam kehidupan politis. Ini debat ya, itu tidak bisa. Apakah kota Allah itu perdebatan yang tidak bisa kita tafsirnya serta merta. Apakah kota Allah itu gereja Katolik? Itu tidak bisa begitu serta merta ya gitu. Apakah kemudian kota dunia itu negara kok Indonesia? Berarti Indonesia ini kota dunia dong Pak gitu. Menurut Agustinus. Nah, itu perdebatan, tapi intinya adalah orang yang apakah arah kebahagiaannya atau desire-nya, kebahagiaannya diarahkan kemana gitu. Kalau cintanya diarahkan ke cinta Allah, berarti dia penghuni kota Allah. Jadi dia tidak membuat traktat untuk membagi dunia ini, sebenarnya enggak gitu ya. Begitu sih gagasan politiknya. Jadi ada hal yang baik yang saya kira bisa diambil dari Agustinus, tapi ada yang mungkin tidak relevan lagi. Baik itu dalam arti berarti orang dalam politis harus digerakkan, didorong oleh nilai-nilai yang memang nilai-nilai luhur, nilai-nilai ketuhanan gitu. Menurut saya sih itu gitu. Negara atau komunitas perlu diarahkan pada nilai-nilai luhur yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Bahwa nggak bisa satu kelas ini misalnya ada satu orang yang maunya kepentingannya sendiri dipentingkan, dia seenaknya sendiri di kelas gitu kan, tidak bisa kan. Kita perlu setuju atau kita perlu menghargai nilai-nilai bersama yang lebih tinggi daripada sekedar kemauan masing-masing orang ini gitu. Itu hal-hal yang bisa Anda pelajari sih. Ada tanggapan lagi? Waktunya sudah lebih. Bisa dipahami gagasan politiknya, paham ya gitu. Jadi Anda nanti ya jadi pemimpin, jadi apapun itu ya upayakan. Kalau kayak Agustinus ya enggak, kalau Agustinus kan ekstrim, harus selalu mengarah pada Allah. Mesti kan mbok jak doa kabeh karyawanmu kok ini gitu. Mbok jak doa kabeh. Saya kira Sanmar ini bagian juga dari pengelolaan yang sedikit-sedikit ini tafsir saya ya gitu. Kalau kayak WM juga kan ada misa ada misa wajib kan Pak di sini, anak misa gitu. Oh enggak setiap doa, tapi doa harus ya itu. Ya sama saya kira gitu. Supaya orang-orang warganya di dalamnya selalu mengarah pada nilai-nilai keluhuran ketuhanan begitu kan. Ini cerminan kota Allah gitu, diarahkan supaya orang-orang yang siap untuk memasuki hidup eskatologis Agustinian ya di sini ya gitu. Ada yang bisa menolak untuk gak mau suster, saya gak mau doa, atau Pak gak mau doa gitu. Susah kan Anda kan? Diam-diam aja gitu. Lihatnya doa gitu. Bisa saja gitu. Tapi Anda disetting untuk supaya orang-orang yang di sini sih gitu. Kayak yang di sini yang mengarah pada apa yang menjadi kehendak Allah di sini. Begitu saudara-saudara, anak-anak SMA Sanmar penghuni. Ternyata ya WM atau institusi-institusi agama beberapa saya kira mengarahkan pada itu sih. Ide-ide tentang keluhuran. Indonesia pakai ada ide tentang ketuhanan, saya kira ketika masuk ketuhanan yang Maha Esa, itu berarti dia menerima bahwa negara ini adalah negara yang percaya pada kekuatan Tuhan yang Maha Esa, bukan negara liberal yang tidak percaya pada, atau yang negara yang agnostik yang menempatkan agama di ruang privat gitu. Itu maksudnya saya itu. Jadi agama itu mempunyai, bukan agama ya sebenarnya, nilai ketuhanan mempunyai peran penting di Indonesia gitu. Saya kira itu supaya orang-orangnya hidup seturut dengan nilai-nilai ketuhanan. Begitu saudara-saudara, terima kasih untuk hari ini.